Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarti. Di sini saya akan memberitahukan tentang kekerasan pada anak berkebutuhan khusus yang mengalami kekerasan. Yogyakarta Kompas.com mengabarkan bahwa pasangan suami istri aniaya asuh difabel di Sleman tiap malam diberogol dan disiram air panas. Seorang berkebutuhan khusus berinisial A, 17 tahun, menjadi korban penganiayaan di sebuah rumah kasih sayang di Kapanewon, Melati, Kabupaten Sleman. Dari peristiwa ini, polisi menangkap sepasang suami istri yang berinisial Lo 49 tahun dan It 48 tahun yang merupakan mengurus rumah kasih sayang tersebut. Korban berasal dari Lampung. Korban dititipkan di rumah kasih sayang agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kecurigaan orang tua korban muncul ketika orang tua korban tidak diizinkan untuk menengok dan video call dengan korban. Alasannya karena pandemi. Kemudian orang tua korban memposting foto anaknya di akun media sosial. Postingan tersebut kemudian mendapat respon dari salah satu mantan pengurus rumah kasih sayang. Mantan pengurus rumah kasih sayang untuk segera mengambil anaknya. Membaca komentar tersebut, orang tua korban kemudian mendatangi rumah kasih sayang. Setelah melihat kondisi anaknya, orang tua korban kemudian melaporkan ke PPA Polres Sleman, dan hasil pemeriksaan diketahui kekerasan terjadi dan Januari sampai Juli tahun 2021. Dari pengakuan korban, setiap malam diberogol di depan tiang, kemudian disiram menggunakan air panas, dipukul menggunakan tongkat, dan disulut dengan api. Motif kedua pelaku melakukan kekerasan karena jengkel terhadap korban yang susah diatur. Dari hasil pengecekan, ternyata rumah kasih sayang di Kapanewon, Melati, Kabupaten Sleman tersebut tidak berizin. Ternyata rumah kasih sayang sudah resmi ditutup oleh unit PPA Polres. Akibat perbuatan pasangan suami istri tersebut terancam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun dan 2 tahun 8 bulan. Dari pemberitaan tentang anak disabilitas sosial, di sini saya akan mendefinisikan tentang anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas sosial, ciri anak disabilitas sosial, dan cara penanganannya. Definisi anak disabilitas sosial adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Atau bisa juga anak yang mengalami keterbatasan atau belajar keluar biasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Keluar biasaan tersebut berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Ini adalah ciri-ciri anak disabilitas sosial. Yang pertama, kegagalan untuk memenuhi tonggak intelektual. Kedua, duduk merangkak atau berjalan lebih lambat dari anak-anak lain. Yang ketiga, masalah belajar berbicara atau kesulitan berbicara dengan jelas. Selanjutnya, masalah memori. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakan. Selanjutnya, tidak mampunya untuk berpikir logis. Selanjutnya, biasanya anak tersebut bersifat membangkang dan suka bohong, mudah terangsang emosionalnya atau mudah marah, sering melakukan tindakan agresif, merusak dan mengganggu, sering bertindak melanggar norma sosial,
norma sosial dan norma hukum, kurang atau tidak mampu menjalin hubungan dengan orang lain, mempunyai perasaan yang tertekan dan selalu merasa tidak bahagia. Bagaimanakah cara menangani anak disabilitas sosial? Yang pertama, orang tua harus terbuka pemikirannya. Artinya di sini, orang tua menunjukkan dari rasa menerima segala kondisi anak tersebut. Selanjutnya, orang tua melakukan pengawasan sedari dini. Artinya bahwa anak disabilitas sosial tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya. Untuk itu pentingnya pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembang anak. Selanjutnya, orang tua memberikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Artinya di sini dengan perhatian dan motivasi yang lebih besar dan intens, tentunya membantu anak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi dan juga membutuhkan kesabaran yang ekstra bagi orang tua yang memiliki anak disabilitas sosial. Selanjutnya, adaptasi dengan baik. Artinya, dengan adaptasi yang baik tentu akan membantu kita sebagai orang tua memahami kondisi serta potensi anak. Selanjutnya, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Artinya, orang tua dengan kedekatan emosional ini dibutuhkan agar anak bisa percaya serta menjadi dekat dengan kita sebagai orang tua. Dengan kedekatan itu, anak akan merasa aman dan terbuka dengan kita sebagai orang tua. Selanjutnya, ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Artinya di sini, kita sebagai orang tua bisa mengisi waktu luangnya untuk rekreasi atau membuat keterampilan yang dapat membantu fokus serta konsentrasi anak. Dan di sini kita juga sebagai orang tua tahu potensi yang dimiliki anak sehingga membuat anak menjadi lebih produktif. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada salah atau kekurangan dari penjelasan yang saya jelaskan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.